semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Putri Sanjaya dan rekan saya Ani Humairo. Di Dalander Zahro. Jadi hari ini kita akan melakukan eksperimen korosi paku besi. Nah, dari eksperimen ini kita dapat melihat aksi paku besi terhadap kondisi yang berbeda-beda. Bener banget, kita juga akan menguji bagaimana cuka, air garam, minyak, air biasa, dan larutan proselin mempengaruhi korosi. Menarik sekali. Ayo kita mulai eksperimennya. Ya. Untuk melakukan eksperimen ini kita membutuhkan 5 gelas ini, 2 saset proklin, cuka, garam, minyak, dan 5 buah paku. Betul, kita akan memasukkan 5 buah paku ke dalam setiap gelasnya agar kita tahu betapa cepatnya korosi tersebut. Tujuannya adalah melihat bagaimana setiap kondisi mempengaruhi terbentuknya korosi pada paku besi. Yang dimasukkan ke dalam larutan cuka justru lebih reaktif dan lebih mudah berkorosi. Hal ini terjadi karena cuka itu bersifat asam dan akan menghasilkan ion hidrogen sehingga besi lebih cepat untuk menghasilkan reaksi oksidasi yang membuat besi lebih mudah berkarat. Nah, pada larutan garam ini, paku mengalami perkaratan. Hal ini terjadi karena larutan garam itu bersifat elektrolit. Nah, karena keberadaan elektrolit inilah yang membuat garam, NaCl, akan mempercepat korosi sebagaimana ion elektrolit yang mampu mengantarkan elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di anode kepada reaksi reduksi di katode. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, paku yang dimasukkan ke dalam larutan minyak tidak mengalami korosi atau perkaratan sama sekali. Hal ini terjadi karena minyak memiliki kerapatan yang tinggi, sehingga dapat melindungi besi dari oksigen maupun air yang menjadi faktor utama korosi. Paku yang dimasukkan ke dalam air biasa itu akan menyebabkan paku mengalami korosi atau perkaratan. Nah, hal ini terjadi karena ketika besi mengalami kontak langsung dengan oksigen dan air, besi akan mengalami oksidasi serta oksigen akan mengalami reduksi. Hal ini yang menjadi faktor penyebab mengapa paku mengalami perkaratan. Dan yang menarik, pada larutan klorin menunjukkan efek korosi yang cukup unik karena menunjukkan kandungan klorinnya. Jadi, pada praktikum ini kita dapat menyimpulkan bahwa larutan garam, cuka, proklin, dan air biasa dapat mempercepat korosi, sedangkan minyak dapat menghambat korosi. Nah, apa sih itu korosi? Korosi adalah rusaknya suatu logam akibat reaksi logam dengan zat-zat yang ada di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, korosi lebih dikenal dengan karat. Korosi pada paku terjadi karena adanya air, udara, dan elektrolit pada peristiwa korosi. Logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Sekarang kita semua sudah tahu bahwa paku yang berkarat mengalami reaksi kimia yaitu redoks, yang bereaksi ketika terkena oksigen, udara, ataupun air, sehingga paku tersebut bisa berkarat. Semoga eksperimen ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya.